Baik, kita lanjutkan. Pada bagian ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat profil. Jadi kita ketahui di dalam bangunan itu biasanya ada semacam tambahan-tambahan, misalnya pada dinding, apakah itu berupa beton yang dicor dan ditempelkan, digantung pada dinding ini, atau semacam profil-profil biasanya diletakkan pada bagian atas untuk menutup plafon, jadi sebagai profil atau frame plafon tersebut. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba menggunakan yang namanya wall sweep untuk membuat profil tersebut. Walaupun pada bagian tertentu sebetulnya kita bisa menggunakan floor ya untuk membuat hal tersebut. Ya, misalnya saya akan coba contohkan seperti ini. Saya akan pakai di lantai 2 untuk membuat sebuah floor. Kemudian floornya saya pilih yang ketebalannya mungkin saya edit dulu ya. Ini kita buat ketebalan cukup 10 cm. Ini kita hapus. Ini juga kita, sebentar, ini kita duplikat ya. Duplikat dulu lantai dasar. Kita buat misalnya dak ya, gantung 10 cm. Oke. Kemudian edit. Ini tadi kita hapus karena tidak memerlukan finishing apa-apa. Ini juga kita ganti menjadi concrete. Oke, kemudian ketebalannya cukup 10 cm. Selesai. Maka biasanya kita bisa memanfaatkan semacam ini ya. Line, kemudian kita tracing ya, mungkin mulai dari bagian ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian ketebalannya boleh kita buat 30 cm. Kemudian panjangnya kita buat seperti ini. Tambah 30 cm lagi. Kemudian ke arah ini. Tambah juga 30 cm. Tarik ke sini dan selesai. Kita bisa oke. Dan ini kebetulan highlighted floors overlap. Jadi floors-nya tadi karena kita buat di level lantai 1 dan tidak ada ketinggiannya, maka overlap. Kita coba ubah ya, jadi ketinggiannya 0,8. Ya, kemudian kita lihat di bagian 3 dimensi, maka sudah jadi yang namanya profil-profil seperti ini. Ya, ini kita tinggal copy ya, bisa ke bagian atas. Kita coba lihat di sisi shot. Ya, ini bisa kita copy ke bagian atas. Kita coba dulu ya dengan menggunakan copy, apakah bisa ke atas. Ya, dengan ketinggian mungkin berapa ya, 1,3. Ternyata masih posisinya di situ. Kita move saja MV 0,1. Ya, kita lihat di bagian 3D, maka sudah jadi yang disebut dengan profil. Jadi kalau kita lihat dari lantai 1, kemudian ada kita buat kembali section di bagian ini. Menghadapnya ke sana boleh. Kemudian kita klik kanan, go to view.
medium. Kita bisa cek. Nah, sudah ada profil tadi. Itu cara yang pertama. Ya. Ini bisa kita geser terlebih dahulu di bagian sebelah kanan sana, mungkin sekitar 15 meter. Nah, kemudian kita coba menggunakan yang disebut dengan wall sweep. Wall sweep kita bisa pilih di bagian ini. Kemudian pilih wall sweep. Nah, ketika pada posisi standar, ya, wall sweep ini punya ketebalan sekian. Jadi ketika kita klik, ya, dia langsung secara otomatis posisinya ada pada mengikuti pada dinding-dinding yang kita buat. Ya, ini juga selesai. Itu sama juga. Ya, kita buat sekeliling ya. Ya, oke. Ya, sudah selesai untuk membuat wall sweep, namun ukurannya yang masih standarnya wall sweep bawaan dari si Revit itu sendiri. Oleh karena itu kita perlu edit type yang kita buat, maka kita perlu terlebih dahulu sebelum membuat editing, kita masuk ke families, kemudian pilih profiles, dan paling bawah itu ada wall sweep brick. Nah, kita duplicate terlebih dahulu. Ini ya. Kemudian kita buat ukuran misalnya ketebalan 10 cm dikali lebarnya 30 cm. Oke. Kemudian kita double. Setelah itu di bagian ini kita ganti ukurannya menjadi tadi untuk lengthnya kita coba dulu ya, ini 10. Kemudian mungkin di sini 30 untuk depthnya. Ini kita biarkan, oke. Dan kita klik wall sweep yang sudah kita buat tadi. Oke, sebentar. Sebelumnya kita coba cek di sini apakah ada material. Oke, nggak ada. Jadi kita klik saja wall sweep-nya. Kemudian edit type. Dan pada bagian profiles kita pilih yang sudah kita tadi buat. Kita coba cari ya, apakah sudah ada ini. Wall sweep brick solder course 10x30. Oke. Kemudian materialsnya kita pilih konkrit. Ya, karena kita tahu untuk bagian itu tentu terbuat dari beton ya. Dan oke. Ya, teman-teman bisa lihat wall sweep ini sudah jadi sesuai dengan informasi yang tadi sudah kita buat. Mengenai ketinggiannya, teman-teman bisa cek di sini. Di sini ketinggiannya adalah 0,6 dari lantai. Artinya bagian bawah dari wall sweep ini adalah 0,6 dari lantai, maka kita bisa naikkan jadi 0,7 sehingga tepat persis lantai atas, maksud saya permukaan atas wall sweep ini setara dengan permukaan dari jendela. Kemudian sama, kita bisa copy ke bagian atas. Kita coba dengan copy, kemudian tarik ke bagian atas sebesar 1,4. Selesai, dan kita coba lihat di bagian 3 dimensi. Oke, kemudian kita coba lihat di bagian ini ada wall sweep yang tidak selesai ya. Kita bisa edit dan kita coba cek apakah ada dinding yang terremove.
Kita bisa pilih di bagian ini. Nah, ini juga sama. Ini. Kemudian kita cek di bagian belakang. Juga selesai. Dan selanjutnya, karena wall sweep ini kita tahu bahwa merupakan beton yang ditanam di dalam dinding, maka kita coba cek di section yang pertama, misalnya di section yang ini. Ternyata wall sweep-nya masih menempel saja, harusnya masuk ya ke dalam bagian ini. Untuk membuatnya masuk, maka kita klik saja wall sweep tersebut, kemudian kita pilih offset from wall. Offsetnya berapa senti masuk. Kalau masuk ke dalam maka min 0, misalnya 14. Ya, kemudian oke. Kalau 15 maka ini ya, tidak ada finishing bagi dindingnya. Jadi kita buat 14 cm saja. Kita lihat perbedaannya di bagian ini. Maka sudah masuk ke bagian dalam. Ini juga sama. Min 0,14. Masuk ke bagian dalam. Ya. Tetapi 30 cm-nya jadi berkurang di bagian luar ya. Ini tinggal kita edit seperti tadi. Di bagian ini kita tambahkan saja bagian 30 cm-nya ditambah 14. Jadi sekitar 44. Kemudian oke. Otomatis. Itulah salah satu kemudahan Revit ketika kita edit di parameternya, maka dia otomatis berubah juga pada gambar-gambar tanpa potongan dan 3 dimensinya. Teman-teman bisa pelajari wall sweep ini untuk kepentingan-kepentingan membuat detailing bagi objek arsitekturnya. Demikian, sampai jumpa di pertemuan video berikutnya.